Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan kembali mendengarkan renungan pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Kami masih bisa bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai perjalanan kami sepanjang hari ini. Sebelumnya kami rindu memuji menyembah-Mu dan mendengarkan renungan. Tuhan pimpin perenungan kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mengangkat satu pujian. Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kaulah Allah Immanuel. Kau yang menyertai, Kau yang menyertai kami. Terima kasih Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kaulah Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel.
Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Selamat pagi Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mengadakan aktivitas kita, mari sejenak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita ke depan. Firman Tuhan dengan singkat saja saya ambil dari Mazmur 103 ayat 1 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Raja Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kenapa demikian? Karena Raja Daud tidak mau hidup di dalam kesunyian. Dia selalu ingin untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Ada banyak orang percaya kurang menyadari sangat pentingnya, betapa pentingnya memuji Tuhan. Sehingga mereka melakukan itu secara biasa-biasa saja. Pada saat ibadah mereka memuji Tuhan, tetapi di luar ibadah mereka kembali kepada hidup yang lama. Inilah yang menjadi pelajaran buat kita pagi hari ini. Di luar mereka itu jarang sekali mau memuji Tuhan. Apalagi kalau sedang diperhadapkan dengan masalah dan situasi yang hari-hari ini membawa dampak bagi kita kurang menyenangkan. Firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah para rasul ini menceritakan Rasul Paulus dengan Silas di dalam penjara. Mereka terbelenggu, mereka dirantai, mereka dipasung kaki tangannya sehingga tidak bisa bergerak. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus tidak kehilangan keseimbangan. Mereka menyadari betul apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah pasungan yang ada. Sementara itu mereka sadar bahwa apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Rasul Paulus dan Silas sadar betul bahwa mulut mereka tidak terbelenggu, mulut mereka tidak terpasung. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, mereka mengangkat puji-pujian pada tengah malam. Jadi bukan waktu pagi atau siang hari, tetapi tengah malam di saat mana para penjaga, para pengawal sedang tidur nyenyak. Mereka berinteraksi, kemudian mereka menyadari bahwa hari-hari mereka tidak mau disia-siakan. Waktu-waktu yang mereka jalankan, mereka tidak mau terbuang begitu saja. Mari kita lihat ayat yang ke-26.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kisah Rasul 16 ayat 26. Dalam situasi yang berat sekalipun, Paulus dan Silas mengangkat hatinya kepada Tuhan melalui puji-pujian. Puji-pujian membawa dampak yang sangat luar biasa kepada kita umat Tuhan, karena melalui puji-pujian iman kita dikuatkan, kehidupan kita diberkati, keadaan kita tidak sunyi senyap. Waktu yang kita jalani adalah waktu-waktu yang harus kita lalui dalam keadaan yang sulit, tetapi di mana saat kita ada dalam persekutuan ilahi, yaitu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan terjadi mujizat. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Peristiwa terjadinya pintu-pintu penjara terbuka, karena dalam peristiwa itu kita melihat kepala penjara dan keluarganya percaya kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Ada anugerah Allah yang terjadi, ada jiwa yang terselamatkan pada saat mereka melakukan apa yang mereka harus kerjakan di hadapan Tuhan, yaitu mereka tidak terbawa oleh arus kesusahan dan penderitaan, tekanan di dalam kehidupan mereka di penjara. Tetapi mereka sadar apa yang mereka harus kerjakan, lakukan. Mereka naikkan puji-pujian, mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus, dan mujizat itu terjadi. Jangan menunggu permasalahan itu melenyap dari kita, baru kita mau memuji Tuhan. Tetapi tetaplah memuji Tuhan di tengah situasi yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan sekalipun. Karena saat mana kita mempersembahkan korban pujian bagi Tuhan, saat itu roh Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tuhan bertahta di atas puji-pujian orang yang selalu mau mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Untuk itu, marilah kita memuji Tuhan seberat apapun masalah kita, kondisi kita, keadaan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, di mana hadirat Tuhan akan melingkupi kita semua. Mungkin kita berkata, ya aku juga suka memuji Tuhan. Ya aku juga tahu itu memang harus dilakukan. Tetapi tidak pernah berhenti Tuhan mengingatkan kita untuk kita dapat melakukan bagian kita, bagian Tuhan menyelesaikan perkara kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, pujian dan syukur untuk renungan yang singkat, yang sangat sederhana, yang mungkin juga Tuhan hari ini ada banyak rekan, teman, saudara seiman yang menghadapi keadaan yang tidak baik, tapi biarlah melalui renungan singkat ini mereka menyadari bahwa kehidupan di dalam tekanan, masalah, dan problema tidak akan mengganggu mereka, tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah puji-pujian umatnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.